Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Gunawan. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi manajemen sumber daya manusia yang disampaikan oleh dosen saya, Dr. Sulistiawati, SE, MSI. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang job analysis atau analisis pekerjaan. Job analysis atau analisa pekerjaan merupakan suatu bagian penting dari tugas Departemen Sumber Daya Manusia. Job analysis adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang konten, konteks, dan kebutuhan manusia akan pekerjaan. Tujuan yang pertama adalah supaya perencanaan, rekrutmen, dan seleksi calon karyawan menjadi efisien. Yang kedua, sebagai bukti yang menguatkan bahwa perusahaan menerapkan EEO atau kesempatan kerja yang sama. Tujuan yang ketiga adalah pemberian kompensasi, pelatihan, dan penilaian kinerja menjadi efisien. Informasi yang ada dalam menganalisis pekerjaan, yang pertama adalah kegiatan dan perilaku kerja. Yang kedua, interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, standar kinerja. Yang keempat, dampak keuangan dan penganggaran. Yang kelima, mesin dan peralatan yang digunakan. Yang keenam, kondisi kerja. Yang ketujuh, pengawasan yang diberikan dan diterima. Yang kedelapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Tanggung jawab analisis pekerjaan pada HRD unit yang pertama adalah mengkoordinasi job analysis. Yang kedua, menuliskan tentang job deskripsi dan job spesifikasi untuk direview oleh manajer. Yang ketiga adalah memberikan review secara periodik tentang job deskripsi dan job spesifikasi. Yang keempat adalah meninjau input manajerial dan memastikan keakurasiannya. Yang kelima, dapat mencari bantuan kepada pihak luar yang ahli untuk analisa yang sulit dan tidak biasa. Tanggung jawab analisis pekerjaan pada pihak manajer yang pertama adalah melengkapi atau membantu melengkapi informasi mengenai job analisis. Yang kedua adalah mereview job deskripsi dan job spesifikasi dan memelihara keakurasiannya. Yang ketiga, meminta analisa yang baru untuk melakukan perubahan terhadap pekerjaan. Yang keempat, menggunakan informasi job analisis untuk mengidentifikasi kinerja standar. Yang kelima, menyediakan informasi untuk ahli dari pihak luar. Selanjutnya, analisis pekerjaan berdasarkan tugas. Dasar pertimbangan untuk menganalisis ini adalah tanggung jawab pekerjaan. Analisis pekerjaan ini mengidentifikasi semua tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu pekerjaan dan merupakan bentuk analisis pekerjaan yang paling umum. Yang dimaksud tugas adalah satuan aktivitas kerja yang harus dilakukan. Kewajiban adalah serangkaian tugas dalam lingkup yang sama. Sedangkan tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua tugas dan kewajiban. Analisis pekerjaan berdasarkan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan individu yang mempengaruhi kinerja individu dan tim. Dasar pertimbangan analisis ini adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan, antara lain fokus terhadap pelanggan, kerja sama tim, keahlian teknis, fokus terhadap hasil, komunikasi, kepemimpinan, penyelesaian konflik, inovasi, kemampuan beradaptasi, dan ketegasan. Tujuan analisis ini untuk mengubah perilaku karyawan dan organisasi di masa mendatang. Dalam melakukan analisis pekerjaan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merencanakan
tentang job analysis dengan cara mengidentifikasi secara objektif tentang job analysis dan mendapat dukungan top manajemen. Tahap yang kedua yaitu mempersiapkan dan memperkenalkan tentang job analysis dengan cara mengidentifikasi job dan metodologinya, mereview tentang job dokumentasi yang saat ini sedang digunakan, dan melakukan proses komunikasi kepada manajer karyawan. Tahap yang ketiga adalah melaksanakan job analysis dengan cara menggabungkan data-data tentang job analysis dan mereview serta menyusun data tentang job analysis. Tahap yang keempat adalah mengembangkan job deskripsi dan job spesifikasi dengan cara membuat draft job deskripsi dan job spesifikasi, mereview draft dengan manajer dan karyawan, terus menyelesaikan job deskripsi dan merekomendasikannya. Tahap yang kelima adalah memelihara dan terus mengupdate job deskripsi dan job spesifikasi dengan cara mengupdate job deskripsi dan job spesifikasi organisasi jika ada perubahan dan mereview semua pekerjaan secara periodik. Jadi, dalam menganalisis pekerjaan ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Beberapa metode tersebut yaitu pengamatan, wawancara, kuesioner, komputerisasi, dan kombinasi. Metode yang pertama adalah metode pengamatan. Pada metode pengamatan terdapat dua cara, yaitu dengan work sampling dan catatan harian. Work sampling adalah pengamatan yang memungkinkan manajer organisasi mengenali pola, siklus, kebiasaan, dan kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan pada hari tertentu. Dan ini cocok diterapkan untuk pekerjaan yang rutin dan berulang. Dan catatan harian memungkinkan karyawan mengamati kinerja pribadinya dari hari ke hari. Cara ini dianggap memberatkan karyawan sehingga dapat dikombinasikan dengan menggunakan teknologi. Metode yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini banyak diterapkan untuk pekerjaan yang sangat teknis atau kompleks, tetapi mempunyai kekurangan, yaitu memakan waktu karena harus melakukan wawancara terhadap karyawan yang terlibat dan atasan langsungnya. Metode yang ketiga yaitu kuesioner. Keuntungan menggunakan metode ini adalah dapat memperoleh informasi yang lengkap dalam waktu singkat dengan biaya yang murah. Kekurangannya, setiap karyawan dianggap sudah dapat menganalisis dan menyampaikan kekurangan dan perbaikan yang bisa dilakukan untuk pekerjaannya. Kombinasi antara metode pengamatan, wawancara, dan kuesioner dilakukan oleh analisis untuk mengklarifikasi dan verifikasi data yang dikumpulkan dari kuesioner. Form kuesioner yang paling umum digunakan adalah Position Analysis Questionnaire. Position Analysis Questionnaire berorientasi karyawan karena menggambarkan perilaku yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, bukan berorientasi pada teknis pekerjaan. Form kuesioner yang digunakan untuk menganalisis pekerjaan manajer yang umum digunakan adalah Management Position Description Questionnaire. Metode yang keempat adalah komputerisasi atau sistem analisis pekerjaan terkomputerisasi. Fitur penting dari analisis pekerjaan terkomputerisasi adalah kekhususan data yang dapat dikumpulkan dan dikompilasi ke dalam database analisis pekerjaan. Akibatnya, sistem analisis pekerjaan berbasis teknologi seringkali dapat mengurangi waktu dan upaya yang terlibat dalam penulisan deskripsi pekerjaan. Metode yang kelima adalah metode kombinasi. Dalam melakukan analisis pekerjaan, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat saling ditutupi dengan menggunakan metode kombinasi dari metode yang ada.
kita bisa mengkombinasikan keempat metode yang ada menjadi metode analisis sesuai yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Presentasi tentang job analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.